Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690 garing DDTG garing 2023 garing PA Batang Senin 27 November 2023 akan dimulai. Majelis hukum memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690 garing PDT.G garing 2023 garing PA Batang Senin 27 November 2023. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Zetira Jeripa dan tergugat Akmal Febriansyah dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap menghadapi persidangan hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Tidak yang mulia, saya dan kuasa hukum saya yang membuatnya. Saudari Zetira, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Ya yang mulia. Nama saudari, Zetira Jeripa yang mulia. umur saudari, 30 tahun. alamat saudari, Kompleks perumahan Greenland Blok C4 nomor 17. agama saudari. Islam yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya yang mulia. Apakah saudari benar kuasa hukum penggugat? Benar yang mulia, saya kuasa hukum penggugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Baik yang mulia, nama saya Aziza Lima, SH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari Amerika, alamat kantor di Jalan Mampang City, nomor 47, Batam, Kepulauan Riau. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus? Bisa yang mulia. Baik saudari kuasa hukum, harap duduk di bangku belakang dahulu. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya yang mulia. Nama saudara, Akmal Febriansyah yang mulia. umur saudara, 33 tahun. alamat saudara, Kompleks perumahan Greenland Blok C4 nomor 17 yang mulia. agama saudara. Islam yang mulia. Saudara, dalam persidangan akan maju sendiri. Tidak yang mulia, saya akan dibantu oleh pengacara saya. Terima kasih yang sudah mewakili. Benar yang mulia, saya mewakili Ahmad Febriansyah sebagai kuasa hukum dia. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik yang mulia, nama saya Gilda Konda, umur 36, agama Islam, bekerja sebagai pengacara yang berkantor di kantor Konda, alamat Jalan Mawar nomor 31, Batam, Kepulauan Riau. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Baik yang mulia. Baik saudara kuasa hukum, harap duduk di bangku belakang terlebih dahulu. Baik yang mulia.
Saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini? Tahu yang mulia, saya datang ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Iya, yang mulia. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Benar yang mulia, saya adalah suami. Mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan dari Pengadilan Agama Batam beberapa hari yang lalu yang mulia, bahwa hari ini persidangan cerai berai dari istri saya yang mulia. Baiklah kalau begitu, saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Zetira Juipa binti Mahendra sebagai penggugat dan saudara Akmal Ferdiansyah bin Buditama sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya jika sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silahkan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Pak Hakim Ketua, saudara penggugat dan tergugat. Jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak 30 Juni 2017. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lakui cukup lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukir kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila didedikasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini, menurut saya bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak yang mulia, saya sudah berpikir matang-matang akan perceraian ini dan saya kepada buat gugatan saya sendiri. Saya tidak kuat lagi dengan perilaku dia di rumah. Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya mulia, saya mau istri saya mempertimbangkan lagi dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatan yang lalu. Karena saya sudah menyesali perbuatan saya yang lalu ini. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkannya kembali? Sudahlah yang mulia, lagi pula sudah sering juga upaya kami untuk saling memaafkan. Tapi apa hasilnya? Tetap saja dia berulah kembali yang mulia. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator Hakim Keisha Alifia dan Hakim Asifa Usarira. Saudari penggugat, di antara dua hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudari jadikan sebagai mediator di antara saudari yang akan mengupayakan perdamaian dan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga sendiri? Saya setuju dengan Hakim Keisha Alifia yang mulia sebagai mediator. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa
para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Keisha Alivia SSY sebagai hakim mediator dalam perkara 0779 garing PDT-G garing 2012 garing PA JS. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata curai gugat register nomor 690 garing PDT-G garing 2023 garing PA Batam ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690 garing PDT-G garing 2023 garing PA Batam antara saudari Zetira Dwipa binti Mahendra sebagai penggugat dan saudara Akmal Febriansyah bin Puritama sebagai tergugat pada hari ini Senin 4 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudari Zetira Dwipa binti Mahendra sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Akmal Febriansyah bin Puritama sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikutinya. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari? Terima kasih yang mulia. Begini yang mulia, berdasarkan saran dari yang mulia, maka kami mengadakan upaya perdamaian. Namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediatori oleh Keisha Alivia SSY, akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana saudara tergugat? Yang mulia, mungkin jawaban kami sama dengan pihak penggugat karena memang di antara pihak tergugat dan penggugat telah bertemu, namun tidak ada kata sepakat dalam pertemuan tersebut. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan nomor perkara 690 garing 2023 garing PA Batam. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat gugatan penggugat. Baik yang mulia,
Saya akan membacakan surat gugatan penggugat perihal cerai gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Zeti Rajwipa binti Mahendra. Umur 30 tahun. Agama Islam. Alamat Kompleks Perumahan Greenland Blok C4 nomor 17. Warga negara Indonesia. Disebut sebagai penggugat. Melawan Akmal Febriansyah bin Budi Tama. Umur 33 tahun. Agama Islam. Alamat Kompleks Perumahan Greenland Blok C4 nomor 17. Kewarganegaraan Indonesia. Disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sejak 30 Juni 2017. Selama kurang lebih 3 tahun, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Namun, sejak tergugat mendapatkan pekerjaan baru pada tanggal 6 Agustus 2020, tergugat mulai sering pulang malam dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ketentraman dalam keluarga mulai goyah karena antara tergugat dan penggugat sering adu mulut. Lantaran tergugat sering kali mudah terbawa emosi. Selain itu, uang yang diberikan tergugat terhadap penggugat juga semakin sedikit setiap harinya. Padahal, pengeluaran mereka cukup besar. Pada tanggal 1 Juni 2022, tergugat diketahui melakukan judi setelah salah satu rekan kerjanya memberitahu hal tersebut kepada penggugat melalui bukti foto dan chat WhatsApp. Tergugat diketahui melakukan berbagai macam judi, mulai dari judi online hingga taruhan berupa uang dengan teman-temannya. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Desember 2022, tergugat tidak lagi mau menafkahi penggugat dan juga anak-anaknya. Akhirnya tergugat pun jarang pulang ke rumah. Adanya perselisihan dan perkembangan tersebut membuat keharmonisan dalam keluarga hilang. Keluarga dari kedua pihak telah mencoba mendamaikan keduanya, namun tidak ada hasil. Bahwa atas dasar uraian di atas, penggugat telah memenuhi alasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf A nomor 9 tahun 1975. Pasal 119 huruf A KHI Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 UU PKDRT dan pasal 1 UU 7 tahun 1974 bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Atas dasar dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, mengajukan putusan sebagai berikut ini: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat dan tergugat. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum atau menjatuhkan hukuman yang lain seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat kuasa hukum penggugat Azizah Bima SK. Terima kasih atas pembacaan isi surat gugatan saudari penggugat. Apakah saudari akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya, Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan pada 11 Desember pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing 1 orang. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690 garing PDT.G garing 2023 garing PA Batam ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690 garing PDT-G garing 2023 garing PA Batam antara saudara Zetira Juwita binti Mahendra sebagai penggugat dan saudara Akmal Febriansyah binti Buditama sebagai penggugat. Pada hari ini Senin tanggal 11 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudari Zetira Juwita binti Mahendra sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Akmal Febriansyah binti Buditama sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diikuti oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan sampai hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan saya belum di dalamnya persidangan. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan secara tertulis? Saya siap mengajukan jawaban Yang Mulia. Pada kuasa hukum tergugat, dipersilakan untuk membacakan jawaban gugatan penggugat. Baiklah, dengan hormat saya juga Toda SHI bertindak atas nama tergugat berdasarkan kuasa di bawah tanda tangan tertanggal pada Desember 2023, yaitu nama Akmal Febriansyah binti Buditama, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan, perusahaan PT Pertamina, alamat kompleks perumahan Greenland Blok C 4 nomor 17. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil sebelumnya kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa tergugat dan penggugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2017. 3. Bahwa sejak awal hingga 6 Agustus 2020 tergugat dan penggugat telah hidup rukun. 4. Bahwa benar sejak tergugat mendapatkan pekerjaan baru, ketentraman rumah tangga tergugat dan penggugat mulai goyah. Antara tergugat dan penggugat mulai sering terjadi perselisihan, bahwa tidak benar tergugat sering adu mulut, bahwa tergugat tidak sering emosi, tergugat pulang larut malam karena lembur. 5. Memang benar bahwa tergugat pergi ke tempat judi, namun hanya untuk menemani bosnya. 6. Bahwa perselisihan ini yang secara berkelanjutan sehingga baik tergugat maupun penggugat jarang berkomunikasi. Tergugat pun akhirnya jarang pulang mulai 3 Desember 2022 hingga sekarang antara tergugat dan penggugat tidak lagi sepaham. 7. Bahwa benar adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus mengakibatkan keluarga tergugat dan penggugat tidak ada kebahagiaan yang lahir, akan tetapi masih mengharapkan diberi kesempatan lagi untuk membina rumah tangga. 8. Bahwa benar kedua pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak ada hasil. Dapat disimpulkan bahwa 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Melimpahkan biaya penggugat ini sesuai aturan hukum. 3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban gugatan yang dapat kami sampaikan atas perhatian majelis hakim. Pengadilan Agama Batam, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, kuasa hukum tergugat, Dirga Konda SHI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tergugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya yang mulia, saya akan mengajukan replik tergugat. Apakah saudari sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Saya sudah bisa mengajukan replik sekarang yang mulia. Bagaimana jawaban saudari atas jawaban tergugat tersebut? Baik yang mulia, satu, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan pihak tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dan penggugat tetap pada dalil-dalil semula. Dua, dalam jawaban poin 4, penggugat menanggapi bahwa tergugat telah mengemukakan fakta bahwa sebenarnya hingga tergugat mulai jarak pelaku maupun sering terjadi adu mulut antara penggugat dan tergugat. Tergugat sering emosi terhadap penggugat dan tergugat jarang mendapat kerja lembut dari perusahaan. Tiga, dalam poin 5, penggugat menanggapi bahwa tergugat memang sering melakukan judi, bukan hanya ketika menemani bosnya, tapi juga melakukan judi online atau bersama teman-temannya. Empat, bahwa penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian karena sudah merasa tidak ada lagi kebebasan dalam memutuskan. Maka, dengan alasan ini penggugat memohon kepada majelis hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. Teman saya, kuasa hukum penggugat, Aziza Umar SH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik publik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, saya belum mempersiapkannya. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf, saya juga belum mempersiapkannya yang mulia. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat dan sebagainya. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, 18 Desember 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690-PDT-G-2023-PA Batam ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690-PDT-G-2023-PA Batam antara saudari Zetira Julipa binti Mahendra sebagai penggugat dan saudari Akmal Firdansah binti Buditama sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 18 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudara Zetira Julipa binti Mahendra sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya dan saudara Akmal Febriansyah binti Buditama sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Maaf lagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti dalam persidangan pada hari ini. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan terpikir berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat
dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Setelah pembacaan gugatan, jawaban tergugat serta replik dan duplik, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan menentukan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuktian dan saksi. Saudari penggugat, apakah ada siap dengan bukti-bukti dan saksi saudari? Ya, saya merasa siap yang mulia. Silakan saudari menunjukkan bukti-bukti kepada hakim. Saudara penggugat, berapa orang saksi yang Anda hadirkan hari ini? Satu orang saksi yang mulia. Silakan penitera untuk memperbolehkan saksi masuk ke ruang persidangan. Pada para saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil di sini hari ini? Ya, sebagai saksi yang mulia. Bisakah saudara menunjukkan tanda pengenal saudara kepada kami? Baik yang mulia. Apakah saudara siap disumpah untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini? Siap yang mulia. Kepada petugas khusus dapat mengambil sumpah pada persidangan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saya silahkan pada hakim anggota 2 untuk bertanya kepada saksi. Pada saksi 1, apakah Anda kenal dengan penggugat? Kenal Bu Hakim, Apa hubungan penggugat dan tergugat? suami istri Bu Hakim. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Sekitar tahun 2017 Bu Hakim. Apa yang Anda ketahui tentang penggugat dan tergugat? Yang saya tahu awalnya keluarga mereka cukup harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi ribut di antara keduanya. Sejak kapan tepatnya mereka mulai ribut-ribut? Sejak tergugat mendapat pekerjaan di perusahaan baru Bu Hakim. Dari mana Anda tahu hal-hal tersebut? Saya mendengarnya dari tetangga-tetangga sekitar. Menurut warga mereka cukup sering ngadu mulut hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Kadang saya juga melihatnya berkelahi. Bu Hakim. Apakah tergugat pernah terlihat pulang larut malam? Dia sering pulang malam Bu Hakim. Dari mana kamu tahu? Saya sering melihatnya pulang malam. Baiklah, lalu apakah tergugat memang dikenal sering melakukan perjudian? Benar Bu Hakim. Para tetangga juga sudah tahu karena mereka cukup sering bertengkar. Baiklah, cukup saudara saksi. Terima kasih. Silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Bu Hakim. Baiklah, saudara tergugat, apakah ada yang ingin dibantah? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, saudari penggugat, ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Saudari penggugat, apakah Anda tetap dengan pendirian Anda? Iya yang mulia. Kalau begitu, saudara tergugat, apakah Anda memiliki bukti dan saksi yang sudah saudara siapkan? Sudah siap yang mulia. Silakan saudara tunjukkan kepada majelis hakim. Baiklah, lalu apakah tergugat sudah siap dengan kesaksian? Sudah yang mulia. Berapa banyak saksi yang Anda ajukan? Satu orang yang mulia. Silakan penitera untuk memperbolehkan saksi selanjutnya masuk ke dalam ruangan. Para saksi tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang.
Baik yang mulia. Saudara tahu mengapa saudara ada di sini hari ini? Tahu yang mulia sebagai saksi. Apakah saudara siap disumpah untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini? Siap yang mulia. Kepada petugas khusus untuk dapat mengambil sumpah pada persidangan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Saya persilakan pada hakim anggota 2 untuk pertanyaan kepada saksi. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Kenal Bu Hakim, Apa hubungan penggugat dan tergugat? suami istri Bu Hakim. Apa yang Anda ketahui mengenai hubungan mereka? Hubungan rumah tangga mereka sudah cukup akur, tapi akhir-akhir ini sepertinya telah terjadi percekcokan antara keduanya. Bahkan tergugat jarang pulang ke rumahnya. Apa benar tergugat sering pulang malam untuk melakukan judi? Benar bahwa tergugat sering diajak bosnya untuk kembali berjudi, namun dia selalu menolaknya dan hanya menemani bosnya. Dari mana kamu tahu semua itu? Tergugat cukup sering curhat kepada saya Bu Hakim. Baiklah, cukup saudara saksi. Terima kasih. Silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Bu Hakim. Baiklah, saudari tergugat, apa ada yang ingin dibantah? Saya pikir tak perlu, Pak Hakim. Kalau begitu, saudara tergugat, apakah Anda ingin menampakkan sesuatu? Tidak yang mulia. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan dalam perkara ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, 25 Desember 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah tergugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690 garing PDT-3 garing PA Batam ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690 garing PDT-G garing 2023 garing PA Batam antara saudari Zetira Dwi Binti Mahendra sebagai penggugat dan saudara Akmal Febriansyah Buritama sebagai tergugat pada hari ini Senin 25 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudara Zetira Dwi Binti Mahendra sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya dan saudara Akmal Febriansyah Buritama sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara sekalian, ingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan. Maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum.
Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudari penggugat. Pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti yang pada hari ini. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 690-PDT-G-2023-PA Batam. Bacaan putusan. Putusan akan dibacakan oleh hakim ketua. Yang pertama, saksi penggugat. Nama Fasa Ahmad Farizi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai wira swasta, kewarganegaraan Indonesia. Di bawah sumpahnya mengatakan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2017. Yang kedua, bahwa saksi adalah salah satu tetangga dari penggugat dan tergugat. Ketiga, bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat. Yang keempat, bahwa saksi percaya perselisihan dimulai saat tergugat mendapatkan pekerjaan baru. Kelima, bahwa saksi mendapati tergugat sering pulang malam. Yang keenam, bahwa saksi mendengar jika tergugat sering melakukan judi. Saksi tergugat, nama Ridwan Dwi Andika, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai wira swasta, kewarganegaraan Indonesia. Di bawah sumpahnya mengatakan bahwa yang pertama, bahwa saksi mengenal tergugat. Dua, bahwa saksi adalah rekan kerja tergugat. Yang ketiga, bahwa saksi tahu bahwa tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2017. Keempat, bahwa antara tergugat dan penggugat pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini telah terjadi percekcokan. Yang kelima, bahwa tergugat curhat jika ia lelah karena sering lembur sehingga harus pulang malam. Yang keenam, bahwa tergugat hanya menemani bosnya untuk berjudi, tetapi ia tidak melakukan judi. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, ditunjuk hal-hal yang sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sidang putusan ini. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Batam nomor W-20-10-2-10-HK-05-5-2023 tertanggal 25 Desember 2023 ditetapkan telah memberikan izin kepada negara melalui DIPA Peradilan Agama Batam tahun 2023 memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarah dalam perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bayi sugro terhadap penggugat. 3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp300.000 kepada negara melalui DIPA Peradilan Agama Batam tahun 2023. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 25 Desember 2023. Dibacakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada hari itu, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh panitia serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hormat kami, Hakim Ketua Rihan Zuwaf SH MH, ditandatangani Keisha Olivia SPSY, Hakim Anggota 1, Nasibah Usarira SH Hakim Anggota 2, Muhammad Farhan Putra Iswandi SH sebagai panitia. Saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Pada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai berregister nomor 690-PDT-G-2023-PA Batam pada hari ini Senin tanggal 25 Desember 2023 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.